Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, bahkan nikmat alam yang sangat luar biasa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika nikmat itu dihitung oleh manusia, sudah pasti tidak akan bisa dihitung disebabkan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita contoh yang begitu besar, bahkan contoh dari setiap aspek kehidupan, baik itu aspek dalam berkeluarga, aspek dalam berteman, bahkan aspek dalam memimpin negara. Saya teringat dengan salah satu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersedih, pernah memikirkan umatnya. Ketika Rasulullah memikirkan umatnya, beliau mengatakan di dalam hati, umatku sangat pendek umurnya, sedangkan umat orang-orang yang terdahulu begitu panjang umurnya. Di masa Nabi Nuh ada orang yang berumur 900 tahun. Di masa Nabi Adam berumur 500 tahun. Bahkan di masa nabi-nabi yang lain ada sampai 300 dan 200 tahun. Namun kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah berumur sampai 60 tahun. Kalau ada yang lebih berarti itu bonus dari Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih. Kemudian diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam surah Al-Qadr, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Yaitu Lailatul Qadr, malam Lailatul Qadr, yaitu lebih baik khairum min alfi syahr, daripada 1000 bulan. Berarti ketika kita beribadah di bulan Ramadan ini, terutama di bulan di mana diturunkan Lailatul Qadr, maka insya Allah ibadah-ibadah yang kita lakukan itu bagaikan 1000 bulan. 1000 bulan jika dihitung-hitung, maka sesungguhnya adalah 83 tahun. Sungguh luar biasa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah sekali, namun luar biasanya sebanyak 1000 kali. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di bulan Ramadan ini adalah bulan keberkahan, bulan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sebagai umatnya Rasulullah harus memperbanyak ibadah. Ibadah yang pertama yang harus kita laksanakan adalah ibadah, yaitu ibadah berpuasa. Kemudian selanjutnya adalah ibadah, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat malam, yaitu qiyamul lail. Orang-orang terkadang menganggap bahwa qiyamul lail itu adalah biasa-biasa saja. Namun ketika kita qiyamul lail, maka para malaikat akan mendoakan kita. Bahkan mereka akan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap sujud kita. Makanya ketika kita bersujud di malam hari, maka perbanyaklah dan berikanlah
kebaikan-kebaikan yang ada di malam hari kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lail akan memberikan cahaya bagi muka kita, bukan cuma di dunia, bahkan di akhirat. Amalan yang selanjutnya kita laksanakan di bulan Ramadan ini adalah yaitu memperbanyak sedekah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di dalam Allah Subhanahu wa taala bagaikan satu butir kacang hijau yang kita tanam kemudian bertumbuh 7 tangkai. Kullu sumbulatin mi'atu habbah. Kemudian setiap 7 tangkai itu tumbuh 100 buah. Kemudian apa kata Allah? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Maka Allah memberikan perlipat gandaan terhadap orang-orang yang ingin Allah berikan pahala. Apa yang sebenarnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pahala yang begitu besar kepada orang-orang yang bersedekah, terutama bersedekah di bulan Ramadan akan dilipat gandakan, bukan cuma 700 pahala, namun akan dilipat gandakan beribu-ribu pahala, bahkan tidak akan dihitung oleh manusia. Yang selanjutnya yang kita harus lakukan adalah memperbanyak bersilaturahmi kepada orang lain. Karena sesungguhnya bersilaturahmi adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, amalan apakah yang paling Engkau cintai ya Allah yang saya lakukan? Apakah amalan puasa saya ya Allah?" Maka Allah mengatakan, "Bukan, karena puasamu itu untuk kamu." Kemudian dikatakan, "Apakah zikir saya ya Allah?" Maka Allah mengatakan, "Bukan, karena itu untuk dirimu." "Apakah salat saya ya Allah?" Maka Allah mengatakan, "Bukan juga yang itu kucintai, karena itu untuk dirimu." "Maka apa yang engkau cintai ya Allah?" kata Nabi Musa. Maka Allah mengatakan, "Itu adalah ketika engkau memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang-orang yang membutuhkan, yaitu orang miskin. Kemudian mereka berbahagia karena pemberianmu." Maka dari itu, marilah kita memperbanyak. Yang pertama berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita salat malam, memperbanyak salat malam untuk didoakan oleh para malaikat. Kemudian kita bersedekah, yaitu bersedekah di jalan Allah. Insya Allah akan diberikan pahala yang besar oleh Allah. Dan yang terakhir adalah kita memperbanyak silaturahmi, karena sesungguhnya silaturahmi akan memperpanjang umur kita, bahkan memberikan keberkahan terhadap hidup kita yang insya Allah akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua, menjadi bahan renungan bagi kita semua. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.